kawan-kawan Bumi, kawan-kawan Bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Kawan-kawan, kami lagi di samping dermaga ya. Situasinya kawan-kawan bisa lihat bahwa di belakang saya adalah merupakan teluk yang dimiliki oleh Pulau Medang yang berdampingan dengan dermaga. Dan di lokasi ini sangat cocok tempat budidaya karena air dan ombaknya cukup tenang, sehingga besar aspirasi dari masyarakat Pulau Medang ingin mendapatkan keramba budidaya lobster dari bantuan pemerintah. Karena kalau harus beli itu mungkin budgetnya lumayan mahal, capai 300 sampai 400 jutaan. Ya kawan-kawan, di situasi ini belakang atau di depan saya itu bisa dilihat di samping dermaga, dan di belakangnya tadi bisa dilihat juga ada pohon mangrove. Artinya tempat budidaya lobster di sekitar dermaga itu sangat cocok sekali. Ya kawan-kawan, potensi budidaya lobster Pulau Medang ini sangat bagus sekali. Integrated lobster industry ya, yang merupakan pendukung dari kebijakan pemerintah. Jadi wajar kemudian permintaan masyarakat Pulau Medang berkeinginan budidaya lobster karena ada salah satu posisi teluk terbaik ya dalam lingkup kajian budidaya lobster. Nah kawan-kawan, saya melihat dan mengamati di sekitar saya tempat berdiri di sekitar dermaga Pulau Medang. Sekeliling Pulau Medang hampir merata wilayah mangrove dan bako. Posisi antara Labuan Haji dengan Pulau Medang sendiri sekitar 30 menit penyeberangan pakai kapal, artinya sangat dekat. Kedalaman air yang berjarak dari bibir pantai ke bentangan 100 meter capai 10 sampai 20 meter kedalamannya. Ombak dan arus tidak besar, sangat tenang sekaligus tidak ada lumpur. Tanah takat keras sekali dan tanah takatnya panjang sekali. Ada juga campur pasir kemudian. Nah, usulan Kepala Desa Pulau Medang, Bugis, Pak Suryanto sendiri, agar pemerintah desa bisa diberikan ya fasilitas keramba jaring apung karena masyarakat ingin memajukan budidaya di wilayah Kabupaten Sumbawa maupun Provinsi NTB yang memiliki sumber daya perikanan lobster, karang, bambu, pasir, mutiara yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor teman-teman. Sebagaimana dengan contoh ya budidaya lobster di Bali seperti yang teman-teman lihat, bahwa potensi budidaya lobster Pulau Medang harus disambut baik oleh pemerintah karena hasilnya akan sangat berlimpah. Tentu indikatornya didukung oleh wilayah dan posisi tempat budidaya yang sangat cocok. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Hasil budidaya sangat bernilai tinggi sehingga dampak ekonomi kepada masyarakat Pulau Medang bisa menaikkan financial right-nya melalui skema industri budidaya lobster. Artinya adanya stok sumber daya benih atau zinc population di NTB
maka cocok di bagian utara itu posisi untuk budidaya, karena Pulau Medang ini adalah wilayah utara ya dari Pulau Moyo atau Teluk Saleh. Nah, dari hasil budidaya itu bisa diprediksi pada tahun 2020 kemarin sampai 2021 itu sebanyak 700 juta benih yang berasal dari sekitar ratusan ribu induk lobster di perairan Samudra Hindia yang mengalir ke Teluk Laut Timur ya, termasuk melalui Sumbawa, yakni Labuan Lalar, Labangka, Lunyuk hingga Pantai Pink, Bima. Kemudian benih lobster itu migrasi ke Laut Selatan Jawa dan NTB, maka bisa digunakan potensi benih untuk proses budidaya. Karena syarat budidaya sendiri di sekitar wilayah yang terdapat zinc population, maka Pulau Medang merupakan solusi tempat budidaya yang paling bagus dan baik. Nah, bisa dianalisis ekonomi budidaya lobster bisa berjalan baik ketika pemerintah melibatkan diri dalam proses budidaya, tidak sekedar membantu dan memperbaiki regulasi, maka sudah pasti mudah teratasi. Ke depan, kawan-kawan, sistem budidaya yang perlu dikembangkan di Pulau Medang juga harus memadukan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan, karena tantangan berat ke depan itu yakni ekosistem yang sangat kompleks dan rentan. Kawan-kawan, saat ini Pulau Medang belum maksimal pada pemanfaatan teknologi budidaya, pemanfaatan pakan, dan untuk membentuk regulasi yang mengatur hal tersebut, sehingga daya saing budidaya masih sangat rendah, bahkan hingga sekarang belum memiliki instalasi budidaya yang baik. Nah, kawan-kawan, padahal sumber bahan baku pakan sudah sangat banyak dan tersedia, apalagi masih berbasis pakan rucah yang musiman sangat tersedia di Pulau Medang. Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa agar bisa mendorong dan mengintervensi paket kebijakan agar maksimal berpartisipasi masyarakat Pulau Medang pada pembudidayaan lobster, kawan-kawan. Starting point-nya yakni pemerintah harus ada kebijakan pemantapan strategi dan kerjasama budidaya lobster bersama masyarakat Pulau Medang. Kawan-kawan, apalagi kalau hitungan tata niaga lobster dari beberapa cabang usaha lobster, misalnya hasil penjualan domestik dan ekspor lobster dari kelompok pembudidaya yang diperkirakan mencapai 500 miliar per bulan, maka PAD NTB akan bertambah besar. Tentu sangat luar biasa perkembangannya ke depan, dan tentu membutuhkan kecerdasan lembaga-lembaga pengelola seperti badan usaha milik desa untuk mengelola potensi budidaya ini. Kawan-kawan, ke depan Pemprov NTB bisa melakukan intervensi terhadap pengembangan teknologi, kerjasama hatchery, penyewaan tempat budidaya, penyiapan industri pakan, dan lainnya. Sehingga aspek itu masuk pada skema penguatan supporting pemasukan anggaran belanja daerah untuk paket kebijakan budidaya lobster di Pulau Medang, kawan-kawan. Apalagi secara bertahap Pemprov NTB juga bisa pengembangan penangkaran budidaya dengan tahapan perbanyak lokasi hatchery berbasis penangkapan stok benih-bening, misalnya di selatan Sumbawa, Pulau Sumbawa, mulai dari pendederan benih-bening, pemeliharaan penetasan telur, pemijahan, dan pematangan induk, kawan-kawan. Maka dari itu pentingnya proses pengelolaan dan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan dapat menghasilkan pada dua hal, yakni yang pertama kelestarian stok, yang kedua kesejahteraan masyarakat. Selain itu harus mendorong Pemprov NTB untuk melakukan penelitian lebih mendalam
tentang pendugaan stok sebagai input produksi pendederan. Kawan-kawan, lagi pula perlu percontohan integrated lobster industri sejak pembenihan lokasi di Pulau Medang, Sumbawa misalnya, dan manajemen benih, pemberian pakan, kualitas air, kesehatan lobster, sampling panen, hingga pengangkutan lobster hidup dan pemasaran. Sekarang NTB sudah ditetapkan sebagai zona budidaya lobster di Pulau Sumbawa yang dibantu dari sisi anggaran untuk membuat zonasi lokasi spesifik untuk budidaya lobster kawan-kawan seperti Pulau Medang. Syarat lokasi budidaya lobster dikembangkan harus mencapai luas 1.700 hektar yang dibagi di beberapa tempat lokasi, utamanya di lokasi persediaan stok. Dalam 1 hektar bisa sampai 50 keramba. Dalam 1 keramba lobster yang dihasilkan bisa mencapai 70 kg. Kawan-kawan, maka optimisme NTB dari Pulau Medang bisa ekspor 70-90 ton per bulan pada bulan ke-7 dan 8 setelah masa budidaya selesai hingga panen. Pemerintah harus proaktif memperhatikan Pulau Medang yang memiliki potensi budidaya lobster atau integrated lobster industri yang sangat besar sekali. Ya kawan-kawan, permintaan Kanada, Korea, kemudian Cina pada masa-masa Imlek dan Tahun Baru sendiri itu mencapai sekitar 300 ton. Nah, di 3 negara ini. Nah, tentu peluang budidaya lobster di daerah Pulau Sumbawa itu harus ditingkatkan. Nah, maka oleh karena itu dengan tingginya permintaan ini tentu bisa dihitung per kilo itu mencapai 400.000 per kilo. Kalau dibutuhkan 300 ton, tinggal dihitung keuntungannya berapa. Nah, itulah teman-teman. Nah, pemerintah harus mempertimbangkan pola integrasi budidaya lobster ini sehingga ke depan itu bisa dimaksimalkan, dan semoga di masa depan kita bisa lebih banyak untuk budidaya lobster dengan tujuan bisa memenuhi permintaan luar negeri. Sekian dari video ini teman-teman. Jangan lupa sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.